apa, Cak? Mulai, Cak. Wis ta? Wis sih. Gak ngomong-ngomong. Mundur kan ketok ketutupan. Nah, Senden naan. iya. Assalamualaikum Mancokers. Waalaikumsalam. Ketemu lagi bareng saya Cak Bugang di channel Kandani kok sing penting. Kaya. Kali ini kita berada di program Tuh ramen sih. Kepala WA sih. Kali ini kita berjumpa dalam program Bincang Capcuknya Kandaniko, yaitu podcastnya ala Kandaniko. Ya, nggak podcast beneran lah ya. Program kita kali ini kita kedatangan tamu tak diundang, tak dijemput, tak diantar. Celangkem. Lagu. Latar belakangnya ini seorang praktisi di bidang alat berat, yaitu ngelas. Oke. Tuh, siap. Ngelas. Bagi rekan-rekan nanti yang pengen ngelas, mau realis tau apa, Pager. pager, bisa hubungi di sini ya. Nanti Oh, nanti. alamat saya kasih di akhir Siap. kalimat. Video. Akhir video, akhir kalimat. Tapi kita tidak membicarakan tentang perlasan. Kita membicarakan tentang keahliannya yang lain. Umumnya berbagai macam keahlian. Kaya toh. Koyok to, dia bisa nyebul. Hilang. Siapakah dia? Dia adalah Kaji Riza. Siap. Sih. Mantap. Bener ya namanya ya? Cak Riza. Selamat datang di Bincang Capcuknya Kandaniko. Inilah Cak Riza, seorang praktisi di bidang apa ini namanya ya? Ruqyah. Lebih jelasnya langsung aja saya tanya-tanya ya, saya tidak tahu. Baik, terima kasih Cak Bogang Ya, yang sama-sama. sudah diundang di channelnya yaitu Kandaniko. Di sini saya diundang, ya tidak dijemput juga tidak diantarkan pulang. Sepedaan dewe, udan-udan. Jadi ya menghormati yang mengundang. Walau bagaimanapun kita tetap mengusahakan waktu yang luang untuk acara ini, channel ini. Semoga bermanfaat dan lebih barokah nantinya. Amin. Baik Cak Bogang, ini acara yang spesial bagi saya karena saya sendiri bukan banyak orang yang mengenal saya. Kalau bidang asli saya meneruskan pekerjaan abah orang tua, yaitu hanya sekedar membuat tralis seperti ini, Oh, pintu aslinya. pagar ya. Cuman berhubung ada punya wadah khusus ya, yaitu di dalam ruqyah, baik itu dinamakan ruqyah syar'iyah atau ruqyah yang sebagaimana seperti orang-orang biasa membicarakan tentang ruqyah itu sendiri. Saya sendiri mengartikan ruqyah itu yaitu metode penyembuhan ya. Jadi ruqyah itu judul sebenarnya Cak Boga. Ya. Oh, Ruqyah itu judul, metode, cara penyembuhan. Dengan cara apa? Metodenya membacakan ayat-ayat Al-Qur'an yang mana sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hanya sebagai judul ruqyah itu. Dalam penerapannya bagaimana? Setiap orang punya cara sendiri-sendiri. Ada yang dia hanya memakai wasilah surah Fatihah seperti itu. iya. Dimasukkan di dalam gelas air putih, Air lalu putih. dia bacakan Fatihah, diminumkan khusus untuk penyembuhan yang sakit. Penyembuhan apa ini? Dalam artian penyembuhan di sini yaitu bisa jadi penyakit non medis kebanyakan Kak Bogang. Jadi kalau di sini penyakit kita ini kan ada dua, yaitu penyakit medis dan non medis di dalam diri kita. Kalau kita medis tentu lari kita ke dokter dan rumah sakit. Ataupun mantri ataupun Ya. dan lain sebagainya yang dalam bidangnya. Tapi kalau kita ini punya penyakit non medis,
yang mana kadang ciri-cirinya kita datang ke dokter tidak menemukan penyakitnya. Padahal kita merasakan sakit itu di perut kita. Ketika ke dokter, di rongsen, sampai di scan dan lain sebagainya tidak menemukan penyakitnya. Dan inilah yang dinamakan bisa jadi penyakit non medis. Apa? Contoh nama penyakit non medis itu apa? Ya bisa jadi penyakit ain, ya. Apa? Ada penyakit ain. Ain. Ya. Ain itu Dari- apa ain? Contohnya Ain goin gitu enggak ya? bukan. Oh, bukan. Bisa. Yaitu dari apa namanya? Bisa jadi ketika kita ini punya sakit itu, ya. Tetapi kita bisa merasakan tidak ditemukan di dalam obat medis. Itu. Ya, seperti itu. Atau bisa jadi sihir. Santet gitu ya? Santet. Ya, bisa jadi seperti itu. Gila, depresi itu bisa terkena. Tuh gila depresi kan medis ya? Apa tuh? Ketika Psikis. kita psikis, betul. Ketika kita ini depresi, banyak merenung dan sebagainya, inilah peluang dimensi lain untuk mengganggu diri kita. Nah itu dengerin. Karena Kalian. apa? Di dalam diri kita ini kosong. Tidak ada komunikasi yang aktif dalam diri kita, sehingga apa yang terjadi ketika kita merenung, banyak masalah kita pendam dan sebagainya. Yang terjadi apa? Bisa jadi ada dua kemungkinan. Tadi dia punya sakit medis, dibawa ke rumah sakit jiwa atau dan sebagainya. Bisa jadi non medis. Kalau dia ini medis, sembuh ketika diobati dengan cara medis. Tapi ketika kok nggak sembuh-sembuh, berarti harus dengan dua cara kita. Dengan cara non medis juga. Ruqyah tadi. Ruqyah tadi. Dengan cara ruqyah tadi. Bisa jadi obat diminumkan terus tapi kok nggak sembuh. Ya ini yang terjadi. Harus ada langkah planning A tadi atau planning B tadi. Nah, coba kita ruqyah. Mungkin ada gangguan-gangguan yang dijadikan penyebab sakit itu sendiri. Seperti Cak Bogang. Jadi kebanyakan orang itu hanya berpikir, ada orang yang tidak percaya. Ya. Wes, saya nggak percaya adanya jin, nggak percaya adanya dunia lain itu tidak percaya, boleh, silahkan. Tetapi jangan dijadikan kesombongan. Kenapa? Di situ. Kalau dijadikan Kenapa? kesombongan? Bisa jadi ketika kita ada rasa sombong dalam diri kita, ya ada rasa tidak percaya, itu akhirnya apa? Ngawur. Masuk rumah atau tempat yang tidak berpenghuni kita, yang penting wis gak percaya melbu bleng gak pakai. Padahal di situ harus kita yakini ada dua dimensi lain hidup kita manusia dengan alam jin itu sendiri. Itu yang harus kita pahami. Nah, yang lebih menakutkan lagi ketika dia tidak percaya, terus terjadilah pada diri dia. Ini yang terjadi apa? Sakit dia umpama. Masalah dia dengan tetangga, dikirim santet atau apa, tenun dan lain sebagainya, di dalam diri dia sakit, baca Bogang. Akhirnya yang terjadi apa? Karena tidak percaya, dia hanya berobat medis saja sampai habis badannya, nggak mampu lagi berjalan. Dan ketika ada orang yang mengetahui, praktisi ruqyah yang tahu penyebabnya, ini bukan penyebab medis ini, tapi non medis. Disitulah letak dari kesombongan tadi, ya. Karena ketidakpercayaan dia dengan dunia-dunia seperti itu. Harusnya memang kalau memang tidak percaya sudah selesai. Kecantolan jadinya. Iya, seperti itu Cak Boga. Jadi hidup kita ini harus meyakini namanya ya tadi al-imanu bil ghaib. Kita iman dengan sesuatu yang gaib, yang tidak bisa kita pandang mata itu tadi. Makanya kita harus hati-hati juga dalam melangkah, dalam bicara dengan tetangga, menjaga tutur kata, dan sampai menyakiti tetangga. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak yang kita hadapi selama ini penyebabnya itu sakit hati. Ya. Seperti itu. Ya. Akhirnya apa?
cinta ditolak, sakit hati yang Dukun bertindak. dukun bertindak di Iya, situ. sakit hati. Nah, ini nanti kita terangkan lebih panjang. Maka di sini ada sebuah hadis Ya. yang sangat bagus untuk kita sampaikan di sini, yaitu idza fusidal amru Mhm. ila ghairi ahli fantaziris sa'ah. Apabila suatu perkara itu diserahkan ya kepada yang bukan ahlinya, nah di sini Cak Boga, maka tunggulah kehancurannya. Nah, kalau dia ini umpama sakitnya non medis, tetapi diobati dengan cara medis, tidak ketemu ke dokter, maka harus dengan orang yang ahlinya, Ahli non medis. ahli non medis tadi, baru ya tadi. Kalau Kalau yang- dia sakitnya medis Medis. dibawa ke peruqyah, ya tidak ketemu, Tidak bukan ketemu. ahlinya. Oh iya. Nah, sakitku kepala, migrain umpama, saya bawa ke peruqyah, padahal di situ tidak ada gangguan non medis di dalamnya, jin atau negatif yang lainnya. Ya, seperti itu Cak Boga. Tapi waktu itu saya pernah Nah, meriang ya, ya. dibawa ke ahli peruqyah, sembuh, dikeroi. Kan dikerok. Oh, dikeroi. Bisa jadi masuk angin. Iya. Masuk angin. Iya. Oh, iya, iya. Rumahan. Rumahan. Nah, seperti itu. Jadi semua itu ada ahlinya masing-masing. Iya. Contoh lagi Cak Bogang. Main ini Cak Bogang. Sampean bisa ngecat Cak Bogang. Ngecat. Ini Ngecat cat. Oh, tembok. ngecat tembok. Iya. Ngecat sering. Ya, ngecat tembok Cak Bogang Ngecat bisa. tembok, bisa. Bisa. Semua orang kalau tanya bisa. Heeh. Tetapi ketika dikasih cat dan kuas, hasilnya akan berbeda. Iya, iya. Karena apa? Ahlinya, kalau diserahkan pada ahlinya, catnya akan bagus hasilnya. Oh, betul, Bukan betul, asal betul. mengecat dia. Letak. Sama halnya ketika dengan peruqyah itu sendiri. Heeh. Peruqyah itu juga harus pada ahlinya yang memang benar-benar bisa ruqyah. Bisa ruqyah. Bukan hanya dia sekedar hafal ayat Al-Qur'an, dia pakai apa namanya gamis, jubah, peci, yang penting saya hafal Al-Qur'an, hafal ayat-ayat ruqyah, dengan PD-nya dia meruqyah. Itu tidak bisa karena bukan ahlinya. Nah, Ini yang jadi perkara selama ini yang saya temukan di lapangan. Kenapa yang terjadi? Banyak peruqyah bahasanya itu yang disayangkan belum waktunya, atau hanya sekedar dia hafal dan tidak tahu penempatannya apa itu yang harusnya dia lakukan. Dia hanya membaca ayat kursi, tapi ketika si pasien tidak ada reaksi, muntah dan lain sebagainya, itu yang terjadi nanti kebingungan oleh si peruqyah. yo, kalau di ruqyah emangnya muntah gitu. Ada memang salah satu apa namanya? Salah satu akibat dari ruqyah ya. Ada reaksi di situ. Ya. Ada reaksi di situ. Contoh reaksi Jadi, apa aja? contohnya ketika di ruqyah itu kadang orang itu menangis. Tahu-tahu dia menangis, merintih. Kok bisa? Iya bisa. Nangis kesakitan. Bukan, karena ada media yang lain yang membawa itu, yaitu jin dan lain sebagainya, atau hawa apa dalam dirinya itu hal-hal yang negatif. Iya. Menangis, oh berarti ini keberadaannya ada. Bukan orangnya, tidak bukan. Yang menangis. Iya, bukan orangnya, tapi ada berupa jin atau apa yang ada di dalamnya itu yang menangis. Karena mungkin dibacakan ayat ruqyah dia panas dan lain sebagainya, itu bisa jadi. Terus pingsan, tahu-tahu kita mulai ruqyah baru, kita ruqyah baca ayat Quran, dia langsung bisa jadi ngomel-ngomel ya, tantu arah omongannya kemana-mana ya. Terus lemas bisa ya. Nah, tahu-tahu sudah lemas, itu berarti dia keluar yang selama ini menguasai diri si pasien, jinnya itu keluar dari diri orang itu, lemas. Nah, kalau keluar jinnya keluar itu ditangkep
Oh tidak, atau dibiarin keluar? dibiarkan keluar. Nah, pindah sebelahnya. Oh tidak, Oh, Cak Bogang. Tidak. Tidak semua orang itu bisa diganggu. Ya, dimasuki dan tergantung wadahnya masing-masing, orangnya masing-masing. Semakin kita kedekatan kita kepada Allah, maka semakin sulit kita akan diganggu oleh hal-hal yang seperti itu. Oleh karena itu makanya gunanya kita sholat 5 waktu, menjaga sholat kita, menjaga zikir kita, wirid kita, baca Al-Quran kita. Nah, Itulah yang gunanya kita untuk mencegah hal-hal itu untuk mengganggu diri kita. ru'yah sendiri itu kayak pasiennya itu dari, kalau misalkan saya tahunya kan ru'yah itu dari muslim ya. Iya. Nah, kalau pasiennya dari non muslim itu juga Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak gitu ada ya? masalah di sini. Kita tidak ada hubungannya tentang agama. Oh gitu. Hindu, Buddha, Protestan, Kristen, Islam itu sendiri tidak ada. Yang kita tujuannya yaitu menghilangkan hal-hal yang negatif yang ada di dalam diri pasien. Seperti itu. Walaupun itu tidak satu akidah dengan kita. Itu yang harus kita tahu. Jadi tujuan kita memang ini, kalau memang ru'yah syar'iyah atau itu hanya judul ya tadi ya, ru'yah. Cara orang berbeda-beda. Dengan cara ada yang dipukul di kepalanya sini, diketok-ketok seperti ini, ya. Ada yang lagi yang belakang sini dirasakan seperti ini untuk bisa keluar. Ada lagi tanpa menyentuh, Cak Bogang, dan tanpa membaca ayat Al-Quran. Nah, itu gimana itu? Tetapi di dalam hati dia membacanya. Ada seperti itu juga. Ya syar'i juga, karena yang dibaca dalam hati itu ayat-ayat Al-Quran. Tapi yang dikeluarkan ini apa itu? Energi positif untuk membawa atau menghilangkan energi negatif yang ada di dalam diri pasien. Itu juga bisa jadi ru'yah syar'iyah. Karena ru'yah sendiri jangan identik dengan atau bersandar dengan Al-Qur'annya sendiri. Dalam artian apa? Akhirnya lupa Allahnya, bersandar pada ayatnya. Ini yang salah selama ini, Cak Bogang. Iya. Lek ono wong kesurupan, tak wocok ayat kursi, Iya. pasti panas dan keluar orang jinnya. Iya. Nah, itu berarti kita sandarnya dengan ayat kursinya. Lek ono wong kesurupan, tak Ya. wocokno ayat-ayat Quran, Qul Al-Falaq, An-Nas. Pasti keluar, berarti kamu sandarannya kepada ayat itu sendiri, bukan kepada Allah. Si peru'yah harusnya dia sudah punya benteng diri. Ya, selama ini peru'yah itu harus dia wiridnya kuat, zikirnya kuat untuk mengisi apa? Ya. Batin dia ketika dihadapkan dengan masalah dengan pasien, maka dia sudah ada energi yang positif di dalam diri dia. Tanpa harus membaca Al-Quran sendiri, ada yang moro-moro keluar tanpa harus dibacakan. Kenapa? Energi seorang peru'yah sudah terisi selama ini. Wirid zikirnya kuat sama Allah, baca Qurannya. Ya. Dan tidak semua orang bisa menjadi peru'yah walaupun dia hafal Al-Quran. Ini yang harus menjadi catatan. Karena ya tadi, ahlinya tadi tidak semua orang menjadi ahli. Iya. Nah, tukang untuk jadi tukang las, tukang cat, tukang bangunan ini kan butuh proses. Nggak asal bisa nyemen, Ya. nggak asal bisa baca Quran, tahu ayat ru'yah pasti dia bisa, tidak. Ya. Itu yang harus diketahui. Peru'yah biasanya kan pakai jubah, gamis, sorban. Ini Ya. apa ini? Nggak pakai gamis, jubah, sorban, sarung. Ya, namanya itu libas. Libas itu pakaian. Oh, Pakaian luar. libas. Nah, gitu. Ya, Al-libas itu pakaian yang Ya. ada di dalam diri kita. Itu hanya sebagai penambah keyakinan orang lah, bahasanya gitu. Oh, Nah, kalau bisa. kita meru'yah orang, baju kita beda-beda, sobek-sobek, kira-kira yakin nggak orang itu? enggak, gembel ini. Gembel ini pasti. Bukan peru'yah, salah manggil ya, Bogang. Enggak bagus. Nah, seperti itu. Hampir sama dengan, jadi
Benar. Jadi pakaian itu juga menentukan nilai harga diri kita, Cak Boga. Kalau kita ini hanya sekedar asal-asalan, ya orang akan menilai diri kita seperti itu. Cukup dengan lihat penampilan kita. Berarti ada pasien Cak kasih pakai jubah gitu tadi. Nah, gini. Sebenarnya seorang peruqyah itu kalau pakaian itu hanya sebagai simbol saja. Kalau identik orang peruqyah itu harus pakai jubah, harus pakai sorban, harus pakai kopiah yang bagus ya kan, baunya wangi, sarung yang sebenarnya tidak Jabogang, karena itu hanya sebagai tambahan saja. Seorang peruqyah cukup, kalau saya biasanya jarang memakai seperti ini Jabogang. Pakai apa? Ya pakai celana jeans seperti ini. Nah, iya, seperti ini. Masih pakaian ya? Iya, pakai pakaian. Kalau nggak pakai pakaian nggak jadi ruqyah ini. Cakep loh, iya. Ya, jadi ingat kata guru saya dulu, Badin itu. Iya. Almarhum Husnuddin itu. Jadi, wis ndak usah ruqyah iku nekani omahe wong, wis gak usah koyok-koyok nyungkani wong. Paham ya Cak Boga? Ya. Jadi kita datang itu aja ndadekno berat tuan rumah, sungkan rek. Umpama iki Cak Bogang ya, mohon maaf ya. Wong kok rapi ngene. Lambune minyake kok semring-semring ngene. Wah iki jange ngamplepi piro iki ya ngono beratno akhir Cak Bogang. Tuan rumahnya yang padahal tuan rumahnya ya hanya sekedar ya minta tolong semampu dia. Iya. Yang harusnya umpama mohon maaf karena tidak identik harus dengan amplop tadi ya Bogang, karena ini ruqyah itu istilahnya itu sosial ya. Membangun sosial atau membantu secara sosial, keikhlasan kita sebenarnya. Semakin kita ikhlas tidak diukur dengan uang, maka semakin kuat ya, semakin kuat ketika kita mau mengeluarkan hal-hal yang negatif dalam diri itu cepat. Tapi kalau hatinya sudah karena uang, ini yang kadang gak mandi, gak cespleng lah, gak mandi, gak adus ya. Karena apa? Atine wis nilainya karena uang tadi. Ya. Hidup memang butuh uang, tapi jangan kamu ukur kegiatan sosial kita ini dengan uang seperti itu. Makanya pesennya guru saya tadi, ya wis kita apa adanya gini. Dan saya mulai ruqyah ini 2008. 2008. Oh, ya, ya. 2008. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Itu tiap hari selalu ada panggilan? Oh tidak, karena saya tidak membuka praktek ruqyah kecuali yang sudah kenal-kenal dari mulut ke mulut baru kita minta tolong ya minta tolong, karena itu bukan pekerjaan utama saya seperti itu Cak Bogang. Jadi peruqyah sendiri ya harus nerima gitu loh, ojo ngerundel ya. Kalau pakaian ya seadanya, karena itu pakaian itu tadi bukan ukuran kita itu bisa mengeluarkan atau tidak jin yang ada di dalam diri pasien itu, karena ukurannya itu ya sejatinya diri peruqyah itu sendiri. Semakin dia dekat dengan Allah, semakin dia sering menzikir kepada Allah, maka semakin cepat getaran-getaran yang dia bawa untuk si pasien itu semakin cepat sadarnya seperti itu. Mengalami pasien yang paling ekstrim itu pernah nggak? Meruqyah pasien yang paling ekstrim, wah jerut-jerut langsung lari keluar rumah kayak opo. Pengalaman menek genteng ya. Jadi gini Pak Cak Bogang ya, pengalaman yang paling ekstrim sudah banyak ya. Ada yang kita datangi itu pasien yang mana sudah dibawa kemana-mana ya, akhirnya menghubungi kami itu berarti kami itu saya ya? Bisa jadi saya dengan teman. Oh, tak pikir kami tingkatannya ada siapa ini ya, yang ada kasat mata. Enggak, kami itu ya teman. Kadang teman yang kasat mata maksudnya. Oh ya. Jadi kalau memang itu kita cek
Nah, cek itu kok kelihatannya besar yang kita hadapi, kita butuh tenaga untuk tenaga ekstra ya. ekstra untuk membantu diri kita. Sama-sama yang satu profesi. Iya. Nah, kenapa ruqyah itu harus? Ya nggak harus sih. Kadang 2 orang, 3 orang ya itu tadi yang kita hadapi siapa. Kalau hanya ringan-ringan saja nggak ada masalah. Cukup sendiri ya. Sendiri. Dan paling ekstrim itu ada 2 yang saya hadapi. Satu, saya datang ke rumahnya itu sudah nggak pakai baju dia, tapi laki-laki. Waduh, Nah, sayangnya ya. Itu bukan saya. Tapi laki-laki. Iya. Luar biasa kekuatannya. Dan alhamdulillah 2 hari sudah sadar dan kembali. 2 hari. Kenapa? Karena 1 hari itu saya mengalami kesulitan. Saya akui. Hari kedua saya membawa teman untuk bisa membantu diri saya. Akhirnya alhamdulillah selesai dan dia mulai sadar, makan dan sebagainya. Dan yang kedua yang lebih ekstrem lagi meninggal ya. Jadi pasiennya meninggal. Itu karena habis diruqyah. Ya kadang itu seperti ini keadaannya. Ketika ini kadang dukun disuruh oleh orang yang sakit hati tadi, kan sesuai permintaan terkadang. Atenono arek iki, gawin loro, tembang bayang dan lain sebagainya, atau ya dikirim saja supaya keluarganya nggak tentram, bisa cerai dengan suaminya, istrinya dan sebagainya. Itu kan tergantung request. Nah disinilah Cak Bokang, kalau ketika kiriman atau yang dikirimkan itu requestnya meninggal, ini sudah tingkatannya luar biasa. Bahkan kita sering tarung di sini untuk menghilangkan itu. Akhirnya yang terjadi apa? Ya memang semuanya meninggal. Jodoh, rezeki itu Allah. Tapi ya tadi tentu ada sebab akibatnya. Di situ harus kita pahami. Kenapa wong iki mlaku tiba mati? Bukan tiba mati ini, tapi ternyata dia punya sakit jantung. Nah, sebabnya jantung duduk tiba niki mangung tiba ketatap suket kok mati kan ngono. Ternyata ada sebabnya. Nah, sama seperti itu. Orang ini ketika meninggal ya tentu ada penyebabnya. Apa penyebabnya tadi? Dibuat, disantet orang dan sebagainya. Itu pernah. Masya Allah luar biasa sampai 3 hari, 4 hari. Kita datangi 2 hari. Hari kedua kita datangi juga nggak sadar. Akhirnya hari keempat, kelima itu saya datang ke sana. Berdua ya? Enggak, sendiri. Kalau yang terakhir ini sendiri dan tidak sadar sebentar, habis itu tidak sadar lagi dan meninggal. Itu pas depan saya, itu pengalaman yang luar biasa, buat saya trauma juga. Nah, meninggal gimana pihak keluarga? Apakah menyalahkan Ruqyah? Iya, Oh tidak, alhamdulillah selama ini apapun yang terjadi pada diri pasien tidak pernah pihak keluarga itu menyalahkan kita, karena itu sudah menjadi ikhtiar keluarga dan usaha kita juga maksimal. Kalau kita menghadapi hal-hal yang seperti itu tidak boleh kita main-main dalam artian coba-coba. Iya. Kalau kita serius kita dalami sekalian. Kalau memang Allah memberikan kesembuhan, insya Allah sembuh. Ya. Kalau memang tidak, inilah orang peruqyah itu. Kalau dia jual ayat selesai. Ya. Berarti 1 tambah 1 2. Kalau saya bacakan kulhu, al-falaq, an-nas, ayat kursi selesai. Ternyata kok gak waras. Pamit. Ngapunten. Kula mboten saged. Oh, berarti kemampuannya ya di situ. Jual ayat dia. Tapi seorang peruqyah itu bukan andalannya, bukan ayat itu. Sebenarnya ruqyah itu ilmunya Allah. Ya. Sama dengan ilmu-ilmu yang lain. Apa yang harus kita lakukan? Nyuwun, ya, ilmu panyuwunan. Minta sama Allah, petunjuk sama Allah. Sebelum kita ruqyah kita minta sama Allah. Ya Allah,
berilah kesembuhan, saya minta kepadamu ya Allah. Inilah namanya ilmu penyembuhan. Tidak bisa serta-merta ayat yang kita datang, ayat yang kita hajar, kita hafal dan lain sebagainya, tidak bisa. Tapi ada nggak kalangan dari orang-orang ini, khalayak ini bilang ya ini ada bantuan dari makhluk goib gitu. Kayak gitu. Ada nggak Ya. pendapat-pendapat orang Ini seperti juga itu? ada pengalaman yang lucu sebenarnya. Jujur. Dulu. Jadi, belum. Jadi gini, ada salah satu pasien saya jam 9 malam itu kira-kira jam 10 lah saya ditelepon suruh datang. Itu mulai jam 10 saya datang itu sudah dipegangi orang banyak. Ini pengalaman, benar nggak sih? Kakinya, tangannya ini 2 orang, kepalanya supaya dia tidak Berontak. dan lain sebagainya, kakinya. Ketika saya datang ini sudah banyak yang nyoba sebelum saya. Dari peruya Dari peruya. Oh. Cara kan ruya kan jadi judul, caranya beda-beda. Dan akhirnya ketika sudah pulang akhirnya saya coba juga. Saya coba 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam. Saya akui saya tidak bisa mengeluarkan tadi, gitu. Cak Rizanya yang Iya, gitu. saya Heeh. nggak bisa. Karena apa? Satu, kita fokus pada yang ada di dalam ini, tapi kita tidak fokus, tidak mengetahui apa penyebabnya. Apakah dia ketempelan biasa? Apakah dia dibuat orang? Apakah dia memang punya ilmu keturunan dari mbah-mbahnya? Ini harus kita, seorang peruqyah harus punya kunci ini. Oh. Sehingga di ruqyah yang saya lakukan yaitu metode ruqyah syariah tapak karomah 212. Nah ini. Nah, Wiro Sableng. Wiro Sableng. Itu nama dari guru saya dulu, 212, dikasih nama ini tambah. Tapak karomah 212 ini kita menggunakan metode map. Nah, map itu 3. Ya. MEP, map. Oh, Matt. Nah, itu. Apa? Seorang peruqyah itu harus bisa mendeteksi. M-nya mendeteksi. Jadi jangan asal itu. Saya belajar dari situ. Iya, Jadi, iya. jangan asal orang kesurupan dianggap kerasukan, dia berusaha untuk mengeluarkan, nggak bisa karena dia tidak tahu, tidak mendeteksi terlebih dahulu. Penyebabnya apa? Itu akhirnya kebanyakan orang peruqyah itu kecolongan di situ. Nyerah pulang, nggak tahu penyebabnya. Ya. Yang kedua yaitu eksekusi, kita eksekusi langsung. Kalau sudah tahu kita deteksi, oh ternyata sakitnya ini dia di perut. Oh. Ya. Oh ternyata dia ini dapat kiriman. Apakah kiriman itu masuk ke dalam tubuh dia atau ada mediasi di sana, itu harus tahu. Ya, Itulah ya. minta kepada Allah, ilmunya Allah tadi. Heeh. Akhirnya saya sampai jam 2 malam, yang lain datang pulang. Ada salah seorang peruqyah juga datang, tapi saya lihat itu dia kayaknya membawa kodam. Kodam itu berupa jin. Oh, Rewangan dia. Iya, Nah, itu. iya, iya. Ketika dia membaca ayat ruqyah, Pikir kodam Brawijaya. pakai rombongan ini. Akhirnya dia sendiri yang kemasukan si peruqyah ini. Oh, Kenapa? bisa. Karena dia berhubungan dengan orang-orang makhluk seperti itu. Masuk, kalau dia peruqyah itu membawa kodam, Iya, iya. maka tinggal jinnya mana yang lebih tua, ilmunya mana yang lebih kuat. Kalau ilmunya si peruqyah ini atau jinnya kalah tua dengan yang ada di dalam, ya pulang. Iya, iya. Itulah kelemahan kalau peruqyah dia membawa atau istilahnya bersandarkan punya kodam. Iya, iya. Tapi kalau peruqyah ilmunya langsung minta sama Allah, ya di sini ketika eksekusi dia tahu deteksi, oh ternyata ini bukan kiriman. Saya itu terakhir sudah blank, mau pulang jam 2:30 tidak boleh sama tuan rumah. Ustadz saja yang tidak boleh pulang, yang lain boleh pulang. Karena apa? Keyakinan tuan rumah saya bisa, padahal sudah nyerah saya sebenarnya. Oh, Tapi di situ saya belajar dari pengalaman ini. Oh berarti tidak semua orang kesurupan itu ketemplean. Tentu ada
sebabnya di sini. Akhirnya waktu tarhim subuh jam 4 mau subuh itu akhirnya saya duduk minta pertolongan sama Allah, diberi petunjuk oleh Allah. Disitulah ada kayak bayangan saya ini ketika minta petunjuk sama Allah, ada satu keris yang ditancapkan berdiri seperti ini, tapi rambutnya si pasien ini ditancapkan di bawah keris ini, dan itu bayangan seperti itu tidak akan bisa saya ulangi karena itu sudah menjadi gambaran petunjuk Allah, hidayah Allah untuk saya. Akhirnya ternyata penyebabnya itu bukan dia kesurupan, tetapi keris ini yang harus diselesaikan. Di mana keris? Dengan izin Allah itu waktu itu daerah Tegal Surabaya, tapi petunjuknya mulai jam 10 baru jam 4 saya baru dapat petunjuk itu. Akhirnya saya ambil keris itu, saya cabut keris itu dari Surabaya sini dengan duduk, saya bayangkan lepas keris itu anak ini baru sadar pas adzan subuh itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang sembuh dan menikah. Nah, seperti itu. Jadi Cak Bogang, kita harus tahu mendeteksi eksekusi tadi. Ya. Yang terakhir jangan dibiarkan P apa ini? P-nya ini apa? Pemagaran. Oh, pemagaran. Supaya tidak kemasukan lagi. Oh, gitu. Kita pagari di sini. Pakai ini tadi ya? Ya. Kerjanya ya, terus Ya. itu. Bukan. Bukan. Kayak Latin lah. Ya kita bagari dengan apa? Dengan ayat-ayat Al-Quran tadi. Bukan berarti kita bersandar pada Al-Qurannya atau ayatnya, tapi minta sama Allah, ya Allah, saya niat jadikanlah Al-Fatihah untuk magari Cak Bogang dari pengaruh-pengaruh negatif. Ya. Jadi seperti itu. Ayat apapun bisa kita gunakan untuk pemagaran. Ya. Tapi ya itu tergantung niat kita. Makanya seorang peruqyah jangan pernah kita hanya mengandalkan hafalan Quran kita. Ya. Tapi sejatinya peruqyah itu kembali ke diri dia sendiri. Kekuatan batin dia dengan Allah, kedekatan dia dengan Allah. Itulah yang menjadi kekuatan dia untuk bisa mengeluarkan jin atau hal-hal yang negatif di dalam diri Ya. pasien. Tapi itu. untuk ruqyah itu bisa nggak ya? Kayak orang-orang yang bilang menghilangkan sial. Wah, anak ini membawa sial, hilang terus biar apa namanya? Abang Jojo. Emang jodoh itu. Bisa. Itu kayak gitu-gitu juga. Bisa juga. Jaluk di ruqyah iki yo. Ya, Ngono. Ah, ya, Cak Bogang. Dalam artian apa? Bisa jadi ada gangguan tadi. Nah, Oh. kenapa kok gak datang jodohnya? Kenapa Nah, kok ini. sulit? Gitu. Nah, ini menarik ini. Mau nikah Gagal. gagal, sebar undangan gagal. Ada apa ini? Saya pernah mendapatkan pasien seperti ini. Oh, gitu. Iya. Kita deteksi ya tadi, nggak asal ngomong, nggak asal jeplak bahasane wong Surabaya. Tapi kita harus tahu penyebabnya. Apakah memang ini dia tidak laku nikah ini atau tidak nikah ini dari penyebabnya apa, itu harus tahu. Ini nih bisa dideteksi. Sampeannya Iya. bisa jadi apakah itu memang dari karakter sampean memang tidak ada niat untuk nikah atau nanti saja. Nah, belum tentu ada negatif di dalam diri sampean. Oh, gitu ya. Karena saya belum siap ternyata. Nah, itu bisa jadi. Tidak harus semuanya diruqyah aja. Nah, Oh, gitu. iya, semuanya kan kembali ke diri kita masing-masing dan tidak bisa dipaksa untuk diruqyah. Ya salah lagi. Salah lagi tambah. Lebih tambah lancar. Seperti itu. Jodoh. Ya tinggal lagi kemauan sampean tadi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Artinya? tidak akan merubah nasib seseorang kecuali dia akan merubah nasib dia sendiri. Tentu di situ ada ridho Allah, ridhonya Allah, karunia Allah di dalam seseorang itu sendiri. Jadi Cak Bogang, kemauan nikah dan tidaknya, ya kan, bukan berarti harus diruqyah dan sebagainya. Itu kembali ke diri dia sendiri. Oh, Iya. Ada nggak dorongan dia untuk itu? Kalau masih ada rasa takut dan lain sebagainya, itu yang menjadi penyebab bisa jadi. iya, iya. Gitu. Ada satu
pesan ya untuk kehidupan kita sebenarnya. Saya ingin menyampaikan ya kan. Apa itu? Jadi seorang peruqyah sendiri bisa jadi media apa saja bisa digunakan. Tidak harus kita membacakan ayat di tubuhnya ini, bisa jadi melalui air minum. Nah, tapi dibacakan juga. Dibacakan ayat Al-Quran seperti itu. Bisa jadi media apapun bisa. Salah satunya madu. Ini bisa buat ruqyah ini. Bisa, karena sudah nasnya Allah, madu itu menjadi syifa, penyembuh dari segala penyakit seperti itu. Nah, cara media madu ini dibacakan juga. Ya, madunya. bisa jadi kita nanti buka di sini madunya, kita tuang atau pakai sendok dan sebagainya, kita bacakan ayat-ayat ruqyah, bisa. Semuanya itu kembali ke keyakinan. Al yaqinu la yuzalu bisyakki, ini dalam kaidah usul fiknya. Iya. Waktu ingat-ingat dulu itu. Iya. Jadi keyakinan itu tidak akan menjadikan orang ragu gitu loh. Nah, kalau jadi peruqyah ragu, ya mandi enggak ya? Kayaknya kan mandi. Di sini masih ngomong wacon ayat aku sampai gopil ya Kak. Mandi. Karena apa? Yang dia pakai sendiri dia tidak yakin. Nah ini sorry, saya pernah melihat story ya. Iya. Madu Al-Hafiz. Kayak dituangkan ke dalam mata itu gimana itu Nah maksudnya? itu. Jadi gini Cak Bogang, karena kita mempunyai keyakinan di dalam Al-Qur'an kan sudah jelas. Dari semadu ini pilihan ya. Sebagai penyembuh atau syifa ya, penyembuh segala penyakit. Ternyata madu kalau memang itu madu asli bisa untuk segala bentuk penyakit. Bisa jadi kecuali madu yang tidak asli, dalam artian bukan dicampur dengan habatus sauda, bukan, tetapi dia membuat madu sendiri dari gula aren dan sebagainya, itu kan madu palsu namanya. Nah, itu yang menjadi tidak sembuhnya penyakit kita, malah sakit. Madu asli itu maksudnya madu benar-benar dari Murni sarang. Iya. Nah, semua madu kan dari sarang. Iya, tapi kan ada yang dioplos kadang. Kalau memang madu apapun, kalau dasarnya dari madu murni, tetap dia namakan madu asli, tapi ada kasihan kan ada madu ceng. Iya kan? Madu ceng itu nggarai. Itu madu ceng. Berarti apa? Ada di sini madunya campuran. Juga ada campuran untuk menjadi cengnya itu. Makanya dinamakan madu ceng. Kan ada bentuk madu-madu yang lain untuk kebugaran, untuk pada dasarnya madu itu semuanya untuk penyembuhan. Seperti itu. Nah, terus itu tadi yang ditetesin ke mata itu untuk apa itu? Nah, itu gurah mata. Gurah mata. Bisa ya? Bisa, kalau asli belum ada campuran. Asli madunya enggak perih. Enggak ada. Kita sudah madu Al-Hafiz ini madu produk dari saya juga ya. Mulai tahun 2012 kita konsumsi jual madu ini asli. Karena tahu keasliannya, maka sudah sering kalau ngetes asli ndaknya itu saya teteskan ke mata sebagai gurah mata, bersihkan kotoran-kotoran mata ini. Kalau ini tidak asli, maka sampai sekarang 2012 sampai sekarang mungkin mata saya sudah buta ya. Loh, emangnya untuk mengetes keasliannya tadi. Gitu. Kita bisa gurah mata. Nah, kalau untuk menyembuhkan mata minus juga bisa. Bisa untuk terapi. Terapi berapa lama? Dalam artian terapi itu bisa seminggu sekali. Kita teteskan, nanti minggu berikutnya. Nah, itu sampai berapa kali gitu? Sampai nanti ada perubahan pasti. Aku biasanya gawe kaca iki kok iso maca, tapi kok tak gawe saiki kok mulai buruk, berarti wis gak butuh kacamata ini. Ganti lensa. Terapi berarti. Ganti lensa berarti bisa lagi beset-beset buruk. Iya. Nah, terus untuk pesan madu Hafiznya ini di mana? Untuk pesan madu Al-Hafiz ini mudah, yaitu di Jalan Jagir nomor 322, atau kita bertempat kantornya yaitu di Bingkil Las Nginden Jaya. Bingkil Las Nginden Jaya itu kalau datang ke situ ada bengkel membuat tralis kanopi ya.
terus pagar, pintu minimalis, terus atau stainless dan Iya. sebagainya, tangga putar, railing, balkon void bisa. Inden Jaya. Nomor Bengkel berapa? Las Nginden Jaya nomor 322 atau pesan via WA. Via WA. Berapa nomor WA ya nanti biar tak cantumin di sini. Ya, bisa di 081 081 23 23 150 150 1400. 1400. Ya, di situ. Ya, di sini ya nanti ya. Ingat-ingat ya. Jadi bisa nanti datang ke bengkel pesen pagar Pagar, tralis ya, untuk tuh. pemagaran rumah. Bisa Bisa. untuk pemagaran diri. Pemagaran diri, ruqyah, bersihkan diri. Bisa jadi untuk kesehatan Nah, imunitas pada tubuh. Sekarang musim Corona. corona. Ya. Insya Allah dengan madu kalau kita yakini bisa mematikan virus-virus yang ada di dalam tubuh kita, meningkatkan imunitas tubuh sehingga penyakit 14 angin. Seperti itu, Oh iya. Angkatan dada Pak. Ini dia. Kalau mau pesan jangan lupa ya. Bisa lewat WA, bisa langsung datang ke tempatnya yaitu Jalan Jagir nomor 322. Jagir Raya ya. Bengkel Las Bengkel Las Nginden Jaya. Jalan Jagir berarti setelah Damri ya. Setelah Damri kalau dari Damri. Kalau dari timur itu dari Pertamina. Panjang Jiwa berarti. Ya, Sampai kalau Jiwo. ya. Kalau dari Perapen kan Kalau belok dari kiri. barat setelah Damri, kalau dari timur setelah pom bensin atau dinas pendidikan. Nah, Oh gitu. Iya. Bagus ini. Madu Al-Hafiz. Khasiatnya loh mencegah batuk yang kurang batuk-batuk. Ya Ini kan? ada pesan-pesan. Mungkin ada Pesan. apa yang mau disampaikan Ya. lagi? Saya hanya Praktek-prakteknya itu ada ya? Apa ya? Praktek-praktek ruqyah. Ada. Ruqyah atau ruqyah sama saja. sama saja. Ruqyah. Tergantung pelafalan masing-masing ya. Seperti itu. Jadi kita praktek itu memang saya tidak membuka praktek secara umum karena ini bukan pekerjaan utama. Iya. Itu. Tapi intinya kalau ada orang yang minta tolong kepada kita, Tapi ini ya punya ya video-video prakteknya. ada. Boleh nanti di-share biar saya tampilkan ya. iya. Ya, siap, ada beberapa orang yang kita tangani. Alhamdulillah banyak perubahan sekarang. Iya. Ada yang kemarin saya ada 2 minggu yang lalu, 2 tahun itu kalau dia aktivitas lalu goreng itu jatuh. Iya. Aja ada loh, aku goreng. Iya, itu 2 minggu yang lalu kalau saya ingat itu. Terus kalau dia masak, tahu-tahu jatuh, nggak sadar. Itu hampir dia ini dulu pernah di Saudi juga. Gitu. Jadi TKI di Saudi bekerja di sana, jadi sering jatuh. Iya. Akhirnya hampir 2 tahun, kebetulan saya kirim madu. Orangnya di sana. Enggak, di sini Oh, di juga. sini. Sebagai pekerja di rumah makan, salah satu rumah makan di Surabaya. Akhirnya saya kirim madu sekalian diminta tolong untuk meruqyah si karyawan tadi. Akhirnya saya lihat deteksi mendeteksi tadi Ya. metode MAP tadi. Iya. Dan deteksi awalnya kelihatan kosong. Kita ditipu ini ya, hati-hati seorang peruqyah harus detail. Ya. Harus jeli ya. Harus jeli. Jangan sampai kita yang dipermainkan oleh jin tadi. Kosong lah. Makanya nggak ada kosong. Oh Tinggal. ini itu yang pengalaman lagi di situ. Oh. Akhirnya saya 2 kali saya cek deteksi juga sama kosong. Tapi alhamdulillah ada petunjuk Allah. Ya. Deteksi yang ketiga ini ternyata ketahuan dia sembunyi di perut sebelah kiri di sini. Itu nanti ada videonya saya Ada ya? kasih tahu. Boleh. Seperti itu. Akhirnya ketahuan sembunyi di sini. Nah, inilah kalau peruqyah sejati dia tahu di mana letak-letak titik-titik yang tempat sakit si pasien. Tapi kalau dia hanya sekedar ruqyah, sekedar hafal Quran, sekedar ya mencoba untuk dikatakan seorang peruqyah, yang terjadi apa? Ya mohon maafnya. Akhirnya
kadang kita ini yang tahu ini ya mau ketawa gimana gitu. Jin sudah nggak ada di kakinya tapi dia masih ngomong, jin yang ada di kaki silakan keluar, ayo keluar, yang ada di tangan keluar, padahal tidak ada gitu loh. Tiketnya hilang. Kenapa? Karena dia tidak tahu deteksi tadi. Iya. Asal baca Quran gitu loh. Kalau suatu tidak diserahkan pada ahlinya ngawur tadi. Iya. Ayo jin yang ada di dalam tubuh Cak Bogang ini di matanya keluar, padahal tidak ada di matanya gitu loh. Adanya di hati. Nah, adanya di Sawah hati. hilang. Harusnya kan dia tahu, nggak usah diraba semua. Iya. Cukup oh ya dia sembunyi di Perut. perut, ayo yang ada di perut, selesai. Kenapa? Yang lain-lain ini akan ikut keluar, nggak Loh, perlu kita. Nggak perlu diraba semua, mungkin pasiennya cewek cantik paling. Diraba semua. Balik lagi ke niatnya tadi ya. Iya, benar. Seperti itu. Makanya harus tahu seorang peruqyah sejati. Saya tidak mau ngomong siapa itu dia, yang penting dia pasti tahu mana titik-titik kelemahan, mana titik-titik yang harus dia kerjakan. Sama halnya Cak Bogang, gentengku iki bocor. Oh iya. Nah, tolong saya benak nasanmu, sampean tetel-tetel mulai ngaran buri apa gak ngamuk aku. Padahal Iya. ini bocor mek iki Cak Bogang. Ngono. Iya. Paham ya Cak Bogang? Paham. Padha mek ngono iku. Iya. Sing loro iku wetengku ngono lho. Nah kok kon jempolku kon metu ya kan, yang ada di jempol, yang ada di kuku sebelah kanan lho. Karo ngono lho. Iya. Jangan di pusatnya sendiri tetap bocor, kok sih tetap loro. Dan jangan puas ketika pasien itu hanya menimbulkan muntah, Oh resek, iya. muntah, selesai ringan tanpa dia nggak tahu, ngono lho. Oh ternyata si ono tanggae gak, itu yang harus peruqyah itu harus tahu. Ada satu kemungkinan ya Allahu a'lam Heeh. bisa jadi kelangganan. Kelangan Ngono. apa iki? Ya kerjaan Cak Bogang. Oh. Karena kerjaan lain, bisnis. Iya. Kan ngono, ya Allahu a'lam, kita tidak menuduh Iya. orang gitu. Karena saya sendiri menemukan pasien yang sudah habis dan nggak ada uang lagi untuk mengobati suaminya. Heeh. Karena apa? Ada target. Pernah saya menemukan ini. Oh. Di tangan suami sampai nih kalau mau sembuh ini saya keluarkan ini 250. Di kakinya ini juga, karena kalau orang sudah kepepet peteng Cak Bogang, duwe piro wae digolekno. Iki Iya, yang iya. jadi salah kaprah gitu loh. Iya, Wis iya. lek ancen niat gak iso ya gak usah ya. Sakno pasien iki ngono lho. Nah, sampai nek dipanggil itu juga di apa? Narif enggak? Narif. Nah, seperti ini Cak Bogang pengalaman. Terima kasih pertanyaannya. Iya. Pengalaman saya Cak Bogang Ah. karena emang bukan Nih ada yang mau manggil nanti. ya Waduh. Duit piro iki larang? sungkan ngono Sungkan, kok iya. kopian Iya. ijo iki ya seperti itu Cak Bogang. Jadi kalau karena saya itu ruqyah itu bukan profesi, Heeh. bukan pekerjaan, saya anggap sosial karena dulu pesan guru saya Batin dulu Iya. ngomongnya ya wis rezekimu, dalam arti rezekimu itu lek dikei ojo ditolak marai gelo Oh wonge. iya. Mm-mm. Lek wonge mek matur suwun assalamualaikum ya rezekimu matur suwun Iya. assalamualaikum. Iya. Nah ngoten. Jadi ndak pernah kita itu, bahkan sepanjang saya membuka ruqyah ini, dalam arti membuka diri mulai tahun 2014 saya. Heeh. Memang dari 2008 tapi mulai 2014 saya membuka diri untuk orang lain. Kalau sebelumnya hanya keluarga. Kenalan-kenalan. Nah, kenalan-kenalan, tapi sekarang membuka diri untuk orang mulai 2014. Track record dalam ruqyah itu kebanyakan Cak Bogang matur suwun. Di situ ya enggak apa-apa, saya ingat ya mungkin ada nanti rezeki kita yang lain, memang Ya, tujuan ya. kita ini membantu gitu loh. Tapi terkadang ono sing nemen Cak Bogang. Woman itu gimana? Nemen itu dalam artian yo diwaras sugeku ya suge, Oh. digawa nang di ya wis wani bayar piro wae. Heeh. Terus ya gak mandi ngono lho.
Delalah Allahu a'lam. Allah ngasih petunjuk kita, kenal dengan kita, duwe alpat cak bokang. Duwe kontrakan yo. Ya, duwe kos-kosan ngono. Pasien ini, anaknya pasien maksudnya. Anaknya itu jadi pasien kita. Yo akhirnya alhamdulillah sembuh, waras. Apa yang terjadi? Iya kalau saya sendiri cak bokang. Tapi karena saya membawa teman, akhirnya kan sedikit banyak ada istilahnya bertanya kali ini. Gak diamplop ya mangono. Yo gak. Matur suwun ngono. Selesai. Kalau saya sendiri sudah biasa. Oh. Karena kita ada teman, kadang ya podo-podo. Tapi kan padahal dia suke. Ya itu, kadang cek nemen nemen nih kadang. Wis waras arek mangan yo ketok moto. Matur suwun. Ya wis matur suwun. Assalamualaikum. Pulang. Nah, seperti itu. Inilah kadang kita tidak bisa mengukur orang. Dia Tapi, bisa menghargai orang sejauh mana itu kadang orang orang menghubungi pertama itu nanya nggak ini tarifnya berapa? Ada yang nanya gitu enggak? terkadang ada yang nanya. Nah, itu dijawab gimana? Saya tidak membuka tarif atau tidak menarik ru'yah. Sampean suka atau dikei alhamdulillah, jika dikei ya gak apa-apa. Sing penting tujuannya awak di membantu. Tujuannya waras. Oh, nggak dijawab seikhlasnya gitu enggak ya? Ya itu tadi, alhamdulillah tadi. Alhamdulillah. Iya, kita dikasih alhamdulillah, nggak dikasih ya alhamdulillah. Ya rezekinya di situ. Lek dijawab seikhlasnya Nah, berarti kan bener-bener narif. Ada harapan. Ada harapan, Nah, ya. di situ. Seikhlasnya ada harapan Keikhlasan. dikasih. Tapi Iya. enggak, saya mesti ya dikasih, alhamdulillah enggak dikasih ya. Pernah dikasih tapi saya tolak, akhirnya saya ditegur dengan guru saya waktu itu. Oh gitu. Ojo, karena wong ngasih iku wis bener-bener matur suwun. Kemampuan dia jangan diukur. Mbok dikai 10.000, mbok dikai 20.000, wis penting kan trimo aja ndadekno gelone wong. Oh iya iya. Jadi meneh-meneh lek dia njak tulungi enggak sungkan. Iya iya. Itu iya. Cak Boga. Akhirnya setelah itu saya terus berusaha ya wis kita terima alhamdulillah. Enggak melihat berapa bentuk nilai yang kita berikan betul. pada kita. Buat mancokers yang punya apa kendala-kendala dalam kehidupan yang non medis, hubungi saja Cak Kaji Riza ini. Iya, untuk tarif tidak perlu khawatir. Enggak seikhlasnya ya pokoknya. Alhamdulillah dikasih alhamdulillah, nggak dikasih ya kasih saya saja. Ya. Ada pesan-pesan terakhir? Pesan terakhir mungkin sebagai penutup. Maafin ya. Kalau ada pesan terakhir. Jadi pesan terakhir karena banyak pengalaman tadi Cak Boga. Iya. Bagi orang yang sakit hati, benci ambek tonggo, benci ambek dagangan di tonggo, saingan perdagangan. Iya. Ya, benci ambek wongi krono lambene gak iso dijogo, dan ketika kita benci dengan orang jangan mudah-mudah lari ke dukun, ndadekno wong loro, ndadekno wong kembang bayang, ndadekno wong sakit, mati dan sebagainya. Ojo, semuanya ini ada pertanggungjawabannya. Lek ancen gak iso ancen awakmu loro ati, didatangi terus terang, didudukkan, ngomong baik-baik. Namanya kalau dalam Islam tabayun, menjelaskan yuk Cak kok sampean iki kok ketoke benci aku, gak seneng aku. Enggak kok, berarti ada yang orang ketiga sing adu domba. Ternyata enggak. Daripada awak dhewe wis kebloso. Iya. Ya, dengan permainan tadi akhirnya dosa. Apa meneh sampai wong iki mati. Nah, itu yang harus dijaga. Jangan mudah-mudah kita benci orang, dikit-dikit lari ke tempat yang bisa menjadikan kita dosa. Iya kan, seperti itu. Iya, betul. Dan yang kedua, pesan saya untuk di dunia perdukunan ini, yaitu ayo kita ini hidup hanya sementara. Iya kan. Ojo sampai nemen-nemen awak ini. Kalau bisa satu, kita tobat. Ya, kita tobat, sudah cukup banyak yang jadi korban.
dari kita ini. Masih ada sisa waktu ke depannya ini untuk kita melakukan hal yang baik. Kita selesaikan ini. Seperti itu. Jangan terus nerima orderan yang penting uang. Kalau nggak gini saya nggak bisa kerja. Jangan. Disinilah namanya tidak akan pernah kalau itu dari barang haram, tidak berkah, tidak ada istilahnya sugi. Anak kita nggak bisa, nantinya apa? Tidak berkah, tidak bisa menikmati apa yang sudah kita dapatkan. Iya. Ini makanya di dunia perdukan ayo tobat, ayo awade bareng-bareng berbuat baik ke depannya. Ya. Karena setiap manusia pasti melakukan kesalahan dan sebaik-baik ketika kita melakukan kesalahan itu yaitu pertobatan, meminta, memohon kepada Allah, mengakui segala dosa kita. Selesai sampai di sini, insya Allah Allah selalu akan membuka pintu taubat. Oke. Pertanyaan terakhir saya. Ya, silakan. Selain ru'ya, bisa nggak melihat makhluk-makhluk mistis? Ya, kalau melihat selama ini guru saya yang saya anggap sudah top lah, guru saya batin itu. Terus ada lagi Ustadz Mujib almarhum, 2 guru saya yang meninggal. Ada lagi 1 guru saya sekarang masih ada, Gus Toib, itu orang Pasuruan. Juga ada lagi partner saya Dan kasihnya Gus sendiri bisa? Edi. Ya, 4 orang ini saya anggap sudah top di hadapan saya. Semuanya mengakui tidak ada orang yang bisa melihat secara kasat mata makhluk-makhluk seperti itu. Bohong kalau ada orang seperti itu. Apa yang terjadi? Kok bisa ada rasa? Itulah yang dinamakan mata batin, rasa yang berbicara, bukan mata kita yang berbicara. Olah rasa tadi. Nah, ini. Nanti kita bahas lagi di konten selanjutnya. Oke, Ini. siap Cak Pegang. Boleh ya, saya undang lagi ya? Siap Cak Pegang. Oke. Yang penting manfaat lan barokah. Lan barokah. Amin. Iya. Itu saja. Ini tadi bincang capcuk ala Kandaniko. Ya, yang mau pesan madu jangan lupa hubungi di Jalan Jagir dan nomor WA-nya tadi. Yang mau pesan teralis juga jangan lupa. Ada juga di Jalan Jagir. Yang mau diruqyah juga ada di Jalan Jagir. Tinggal hubungi kontak WA-nya tadi. Oke? Saya Cak Bogang dari Kandaniko bersama Cak Kaji Riza. Wassalam.